Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhas sadah wa sayyidat? Alhamdulillah bi khairin saja wa kaifa halikum. Alhamdulillah kulluna nahnu bi khair. Hatta nastami fi halaqah fi Zoom. طيب هيا نبدأ درسنا في هذا الصباح المبارك في يوم الجمعة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. صراط الذين تمام. في هذا الصباح سوف نتحدث عن الإعراب المحلي. Kemarin kita sudah belajar mengenai i'rab takdiri. Kemudian hari ini kita belajar tentang i'rab al-mahalli. Jadi sebenarnya kalau dirangkum itu ada tiga macam i'rab. Al-i'rab al-lafzi, al-i'rab at-taqdiri, dan al-i'rab al-mahalli. Al-lafzi itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu, yang terlihat perubahannya di akhir kata, entah itu dengan tanda harokat maupun huruf. I'rab takdiri yang dikira-kirakan kemarin ya, tapi hal silakan. itu hanya di akhir kalimat, bukan keseluruhan kalimat. Kalau i'rab al-mahalli, i'rabnya itu tidak tampak karena memang apa namanya kalimat atau lafalnya itu memang tidak bisa menerima i'rab, namun dia memiliki kedudukan di dalam kalimat. Makanya dia memiliki posisi i'rab tapi dalam mahalnya saja. Kemudian di mana saja i'rab mahalli itu berada? Yang pertama adalah fil kalimat al-mabniyah. Dalam kalimah-kalimah yang mabni. Kemarin kalimah yang mabni itu kan mencakup isim, fi'il, dan juga huruf. Ada isim-isim yang mabni. Masih ingat kemarin ada apa saja isim mabni itu? Boleh Isim domir, mir. isim mausul, isim isyarah, Oh, nah. Apalagi teman-teman yang lain boleh bantu. Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Isim Kemudian istifham, apa lagi? istifham, Nah, isim istifham, isim syarat, syarat. Kemudian ada lagi isim fi'il dan isim fi'il madhi, isim fi'il amar, is- isim bado fi'il. bado bado nama-nama isim zaman dan makan. Ya, sebagian isim zaman, isim makan atau sebagian zorof. Itu isim-isim yang mabni. Akan tetapi tidak semuanya ya. Yang memiliki i'rab mahal itu dari tujuh tadi, kecuali isim fi'il. Berarti hanya ada enam. Isim fi'il itu tidak memiliki mahal i'rab. Hmm. Yang kedua, fi'il-fi'il yang mabni. Akan tetapi, ini khusus pada dua macam fi'il ini ya. Sebenarnya kalau fi'il yang mabni kan ada fi'il madhi sama fi'il amar. Tapi tidak semuanya berlaku. Yang memiliki mahal i'rab adalah fi'il madhi yang didahului dengan amil jawazim. Ini. Yang memiliki i'rab itu hanya fi'il madhi yang didahului
amil jawazim. Kalau yang tidak didahului amil jawazim berarti tidak memiliki mahal i'rab. Itu. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah atau nun taukid. Nah, memang seperti yang kita tahu kan fi'il mudhari yang awalnya adalah mu'rab, ketika bertemu dengan nun niswah atau nun taukid dia berubah menjadi mabni. Nah, disitulah fi'il mudhari itu memiliki mahal i'rab. Kemudian selanjutnya adalah jumlah. Setiap jumlah yang memiliki tarkib di dalam eh, sebuah paragraf, misalnya ada jumlah menjadi fa'il, ada jumlah yang menjadi naibul fa'il atau maf'ul bi atau misalnya khobar, itu memiliki mahal i'rab sesuai dengan posisinya di dalam paragraf tersebut. Baik berupa jumlah fi'liyah, berupa jumlah ismiyah, masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ini yang berupa huruf masdar, ditambah dengan fi'il. Huruf masdar diantaranya ada lafal apa? Contoh mudahnya adalah an masdariyah. Misalnya yang sering kita bahas adalah antasumu khairul lakum. Masdar muawal ini kan ini fi'il ya. Jumlah-jumlah. Antasumu khairul lakum. Jumlah ini nanti dia eh, secara ini kedudukannya memiliki mahal i'rab. Kemudian yang terakhir ini adalah al-jumlah al-mahkiyah. Al-jumlah al-mahkiyah itu apa? Jumlah yang di apa ya, tidak dituju maknanya, akan tetapi yang dituju itu lafalnya. Misalnya, ketika kita mengi'rabi, nantilah ya contohnya nanti. eh yang terakhir adalah isim yang dipengaruhi al-ismul ladzi amala fihi amilun zaidun. Isim yang dipengaruhi oleh amil yang zaidah. Zaidah itu ya eh, wujuduhu ka'adamihi sebenarnya. Ada tapi tidak begitu berpengaruh. Jadi ya sedikit berpengaruh tapi tidak sepenuhnya begitu. Nanti kita bahas contohnya. Sekarang kita lihat dulu contoh-contohnya. Kita buat ya. Yang pertama contoh i'rab, i'rab mahal untuk isim mabni. Contohnya di sini ada manil ladzi nasoroka. Artinya apa di sini teman-teman? Manil ladzi nasoroka. Siapa orang yang Siapa membantumu? siapa orang yang telah membantumu? Kira-kira di sini mana saja kalimah isim mabni yang memiliki mahal? Apa Masyarakat. saja? Apa saja isim yang memiliki mahal di sini di contoh ini? Man, Man. Kemudian alladzi, alladzi dan nasoro, kakak, Kakak. nasoroka atau nasoro atau kaf? Nasoro. Kakaknya khusus. Kafnya atau nasoronya? dua-duanya itu. Dua-duanya. Oh, Coba. anu kakak, yang kah? Yang memiliki mahal adalah al-af'al al-mabniyah, tapi khusus al-fi'lul madhi al-masbuq bi adatin jazimatin. Kalau tidak didahului dengan adat apa namanya amil jawazim berarti tidak memiliki mahal. Berarti tiga aja. Ya, tiga. Man, kemudian Alladzi dan dan kah, nah. domir Man, kah. man di sini memiliki mahal apa?
Hmm, mana lagi? Istifham. Ya, jenis kalimahnya istifham. Kalau kedudukannya, tarkibnya, nanti kita tarik ke i'rabnya. Raf'i Ustazah? Rafa, iya betul sekali. Rafa menjadi apa? Mubtada atau khobar? Ada. Mubtada. Mubtada. Nah. Man istifham itu kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian alladzi kedudukannya menjadi apa? Mahalnya apa? Isim mausul. Jenis kalimahnya isim mausul, kedudukannya sebagai Sifat. sifat. Eh, Sifat. Kalau tadi sudah ada mubtada, kira-kira khobarnya ada di mana? Khobar. Ka Khobar. Ustazah. oh, itu kabarnya alladzi. Khobarnya Alladzi kedudukannya menjadi Khobar. khobar. Berarti Khobar. di mahali. Rof'in. Raf'in. Raf'i. Nah, manilladzi siapa orang yang itu man itu menjadi mubtadanya alladzi sebagai khobarnya. Kemudian nasoroka Kalau diartikan gandul tuh kayak mana Ustaz? man utawi sopo wong utawi sopo wong alladzi iku wong nasoro kang nulungi sopo alladzi ka ing sira. Kalau Ustaz familiar dengan makna gandul Jawa? eh, lebih mudah kayak gitu kayaknya. Sehingga kita Iya, tahu tarkibnya itu tahu kita. betul sekali. Kayak gitu kan Betul, Nasoroh alladzi yang apa Nasoroh kang yang berarti itu sifat. Iya betul. begitu Ustaz. Sebenarnya Tapi saya nggak paham itu. iya, kalau Saya juga nggak bahasa paham. ini memang mungkin tidak semua orang akan paham. Akan tetapi sebenarnya makna pegon itu adalah khazanah yang sangat kaya karena bisa mewakili setiap tarkib bahkan setiap maknanya itu berarti untuk mewakili apa namanya uslub atau kaidah dalam bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang terbatas sekali sebenarnya ketika menerjemahkan bahasa Arab itu. Kalau bahasa Jawa bahkan setiap maknanya, misalnya ya hatta yang huruf sehingga yento suci. Nah, ada kata-kata yento itu mewakili bahwa hatta itu huruf nasab tapi dia tidak menasobkan secara langsung melainkan dengan an yang disimpan. Nah, kayak gitu detail sekali bahasa Jawa itu makna pengguna. Tapi mungkin itu kesulitannya adalah bagi orang yang bukan berasal dari Jawa akan kesulitan memahami maknanya. Tapi justru Betul. sangat membantu ketika kita em, apa namanya mencari i'rabnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi ya, nasoro. Kemudian kaf. Nasoro ini jatuh setelah alladzi berarti dia sebagai apa? Ada jumlah jatuh setelah isim mausul namanya. Silah. Ya. Failnya nasoro di mana? Simpan. Simpan. Failnya Ya. Domir mustatir. Statirun. mustatir. Kafnya ini kalimah isim Isim. Domir. Iya, isim domir. menempati mahal apa? Maf'ul. Maf'ulun bih. Berarti mahalnya Nasab. Ma- nasob. Mabni fathah mahalnya nasob. Ini tiga kalimah isim yang mabni yang memiliki mahal di dalam jumlah. Kemudian di sini ada hadzalladzi yu'dhihi. Ada berapa isim mabni yang memiliki mahal di sini? Kalimah mabni yang memiliki mahal. Ya, tiga, empat. Tiga, empat. Empat. Empat Empat. bisa. Empat. Tadi. Apa? Ada istifham, isim Isim isyarah, isim isyarah. mausul, isim domir. Mana isim istifhamnya? A. A. Bukan. Kan ahada apakah ini? Nah, nanti coba dilihat lagi di materi yang hari pertama atau kedua ya. Hamzah istifham itu termasuk kalimat apa? Isim atau huruf? Huruf. Hamzah Huruf. 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 Iya, Huruf. jadi bukan isim di sini. Huruf Oh, tadi, iya. ya, apakah termasuk yang memiliki mahal di sini? Ada tidak? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada Ustazah. Nah, Tidak ada huruf. ada berapa Tiga kalimat berarti ya. yang memiliki mahal di sini?
Ada tiga. Ya juga. Hamzahnya tidak Tiga. memiliki mahal ya. Ya. Al-hamzatul istifhamiyatun saja. Hadza Hmm. ini kalimat. Isim isyarah mubtada. Isim isyarah. Kemudian i'rabnya atau kedudukannya menjadi Eh, hmm, mubtada. nah, sorry. Mubtada berarti dia mahal. Mahal rafa. Marfu. Fa'alladzi Isim Isim mausul. 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 Menjadi Yu'di khobar sila. kembali. menjadi Khobar. Khobar. kabar berarti mahal. Mahal rafa. Nah, Arfa. kemudian yang satu lagi yang memiliki mahal adalah Isim Domir. domer. si mahal ini. Nasbin. Fi mahdi nasbin. Jadi maf'ul. Maf'ulun bih. Maf'ul Nah, kemudian il yang didahului dengan adatin. Adat. Nah, ini kenapa khusus ini? Karena dia dimasuki oleh amil begitu. Yang namanya amil pasti kan mempengaruhi lafal setelahnya. Oleh karena itu, Adatin itu apa Ustaz? adat ya apa ya? Amil jawazim itu loh bi adatin jazimatin. Adatul istisna, adatun jazimatun. Lafal-lafal yang sebagai amil yang mempengaruhi lafal lain. Kalau arti katanya apa adat itu? Adat itu sebenarnya ya alat, Alat. Kalau pakai istilah bi alat jazimah alat kurang tepat. kurang tepat. Kadang kan dalam Perangkat, perangkat ada juga. ada watul bait kayak gitu kan atau Oh iya, betul. Perangkat atau perabot. oh, Perabot kan sesuatu yang digunakan untuk peralatan sama ya, tapi penggunaannya tidak bisa dipertukarkan. Contohnya, ya, jaa amrun. ada dua fi'il madhi di sini. Hmm. Dan ada satu adatun jazimatun yang ada di sini. Ini kan termasuk amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il. Ya, jadi ada amil jawazim itu yang menjazmkan satu fi'il saja, ada yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama disebut fi'il syarat, yang kedua fi'il Jawab. jawab. Maka fi'il ini karena dia berupa fi'il madhi kan sebenarnya mabni ya. Mafni fathah. Ya, tapi karena ada ini tuntutan amil, maka dia mabni, memang mabni tapi fi mahalli Yasmin. jazbin. Yasmin. Ada tuntutan amil berupa in. In ini eh, adatun jazimatun, adatun syartin juga karena menuntut adanya syarat dan jawab. Nah, fiilnya di sini. Jadi kalau di Eropa itu ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin. Jasmin. Majzumun Bi'in bi gitu. in. Nah, kayak Walaupun jasmihi ya tidak ada alamatnya kan mahal, Ustaz. Kalau mahal itu ya tidak ada alamatnya. Kan tidak tampak. Yang tidak tampak kemarin kan ada dua, ada takdiri, ada mahalli. Kalau takdiri itu masih ada alamatnya tapi dikira-kirakan. Kalau mahalli benar-benar tidak ada alamatnya, tidak ada tandanya. Arti secara bahasa Indonesia apa itu saja? Mahal itu. Mahal itu apa ya? Posisi kedudukan. Oh, yang kemarin itu ya. Iya. Oh iya, itu baru satu. Yang kedua juga sama, koma ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin bi'in fi'lu jawabin. Yang ini fi'lu syartin, yang ja'a fi'lu syartin, koma Itu fi'lu. jawabin. Nah, inilah fi'il madhi yang didahului amal jawazim yang memiliki mahal, yakni mahal jazm. koma itu kedudukannya kan sebagai jawab ya Ustaz.
Nah, itu apa jawab itu hukumnya sama seperti syaratnya? Sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal terkena amil juga. Iya, betul. Karena tuntutannya itu dia harus punya dua makmul. Fiil. Sama Hmm. jawab. Jadi dia otomatis mempengaruhi dua fiil. Begitu. Berarti mahal nasab juga, mahal jazm juga. Nah, aja sama-sama. Untuk Zaidun dan Amrnya itu sama-sama menjadi fa'il dari ja'a dan fa'il dari koma gitu saja. Nah, Hmm. baik. Selanjutnya ada jumlah. Kita buat jumlah. Misalnya menjadi khobar ya. Jumlah. Nah, nah, mim. Nakis mim. Oh, Ustaz? Nakis mim. Kurang mim. Oh iya. Jumlah yang menduduki mahal. Menduduki mahal. Mahal di situ ya posisi. Posisinya dia sebagai apa targetnya gitu. Muhammadun qama abuhu. Ini kalau kita artikan di bahasa Indonesia bagaimana? Muhammad Muhammad berdiri. berdiri Berdiri Bapak Muhammad. bersama bapaknya. Muhammad berdiri Artinya, bapaknya. Bapaknya Muhammad berarti yang berdiri Ustazah. iya, langsung saja begitu. Kalau Muhammad berdiri bapaknya itu nanti tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Muhammad berdiri bapak Bapak itu rancu sekali. Siapa yang berdiri sebenarnya begitu? Bapaknya Berarti Muhammad. berdiri bukannya Muhammad. ai Bapaknya Muhammad ai berdiri. koma Abu Muhammadin. Ayahnya Muhammad berdiri. Kenapa perlu dituntut struktur seperti itu ya? Kenapa Karena gak koma Abu Muhammadin? karena di bahasa Arab itu nanti tinggal penekanannya di mana, Ustaz. Misalnya Oh iya. Muhammad, tapi yang dijelaskan apanya gitu. Ayahnya. Yang dijelaskan ini sebenarnya Muhammad, tapi ya penekanannya ada di Muhammad. Oh iya. Muhammad ayahnya sudah berdiri. Itu masih mending ya. Muhammad ayahnya sudah jangan koma deh. Misalnya biar lebih masuk akal. Zahaba misalnya. Si Muhammad ayahnya sudah pergi. Atau misalnya gini deh. Muhammad ayahnya sudah meninggal. Itu masih masih make sense ya. Muhammad Sama Setelah semua. setelah berdiri pergi meninggal. Berarti ada sesuatu itu. iya, ada sesuatu di jalan tuh sepertinya. Si Muhammad ayahnya sudah meninggal. Masih make sense ya. Oh, ayahnya Muhammad sudah meninggal gitu. Nanti di sini ada jumlah yang menduduki mahal. Yang pertama adalah Muhammad dulu. Muhammad ini kedudukannya sebagai Mubtada Mubtada. Ustazah. ada naam. Kemudian khobarnya mana? Kabarnya jumlah fi'liyah. Ayahnya berdiri. Ayahnya nggak jadi berdiri. Meninggal, sudah meninggal. Mati. Koma Sudah koma meninggal. koma buhu Ustazah. Ya, Sudah meninggal ini. nggak jadi berdiri. Habis berdiri meninggal dia. Pagi-pagi sudah dark jokes. Mata abuhu, mata fiil, mata Hadir. Mahdi. kemudian abuhu, Abuhu. Abuhu, Fa'il. Fa'ilun abu, fa'ilun. fa'ilun, apa mahunya domir, maupun lebih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, jumlah ini wal jumlah tuh fi mahalli Bimahalli Khabarul raf'in mub. khabarul mubtada. bermutada. Nah, kata jumlah itu nanti dia sebagai apa? Ini juga ya kalau di apa namanya ditarkib dengan Jawa itu Muhammad utawi Muhammad mata itu sudah meninggal Itu. ayahnya.
Hmm. Seperti ini kan. Itu sebenarnya membantu sekali untuk menemukan kedudukannya di dalam kalimat. Muhammad mata abuhu. Khobarnya di sini kalau mungkin ya belum belajar mengenai jumlah yang memiliki mahal bisa jadi yang dikira khobar itu matanya saja atau fiil. Padahal khobar itu kan isim yang dibaca rofa gitu. Kok ini fiil? Nah sebenarnya bukan fiilnya tapi jumlahnya yang menjadi khobar. Khobar. Berarti kalau mutaaddi sampai ke maf'ulun bihnya ya Ustazah mahalnya. Iya bisa jadi. Misal Muhammad nahwa nasoro abuhu rojulan. Muhammad Bukan. itu ayahnya adalah yang menolong seorang laki-laki. eh, Kayak si, yang si- tidak lebih pakai yang Muhammad, ayah Muhammad telah menolong seorang laki-laki. Laki-laki. Ini kalau di bahasa Arab juga, ya. Misalnya eh, badal atau kemudian ini loh, apa namanya? Ya, badal. tamyiz Badal tamyiz itu kan susah kalau nggak di apa namanya disesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia. Muhammadun misalnya, Abu badal ini loh, badal apa? Yang nggak jadi itu apa sih? Apa Ustaz? Kan ada badal, Bengkul. bukan yang itu, badal Badal ghalat Ustazah, istrinya, badal badal ghalat. sholat. Muhammad, ayahnya Muhammad itu kayak apa ya? Nggak make sense di kita karena nggak ada susunan seperti itu. Udah gitu ditarkib lagi ya kan? Ada tarkibnya lagi. Tes misal yang badan. Badal misalnya Muhammadun abuhu qaimun. Bukan yang itu ya. Kalau itu bisa Mi- jadi obat. Misalnya gini Ustazah, akala Muhammadun Zaidun gitu. Jadi Ya, iya. Zaidnya setelah makan Muhammad bukan tapi Zaid gitu. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan harus bukan gitu kan ya. Kemudian ada master awal tadi ya contohnya antasumu khairul lakum. Tapi ini biasanya saya kalau mau roti itu tidak jumlahnya melainkan waan ma'ana dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin begitu. Nanti kita buat contoh-contoh yang lebih banyak. Al-jummal al-mahkiyah, jumlah al-mahkiyah. Mahkiyah itu kan secara bahasa artinya diceritakan. Nah, contohnya itu, jadi lafal-lafal yang tidak dituju maknanya, melainkan dituju lafalnya. Itu i'rabnya adalah i'rab hikayah. Pernah mendengar istilah i'rab hikayah? Belum pernah. Hmm. Misal, kita dalam mengi'rabi ini kita i'rab hikayah loh. Misalnya Zaidun tadi ya kita ambil dari inja Zaidun saja. Nah, kemudian kita mau i'rabi ja'a fi'lun madin mabniun dan seterusnya. Ini kalau ditarget ya, jadinya kayak gini. Ja'a utawi fi'lun madin. Nah, ja'a ini kan kalimah fi'il, tapi kok bisa jadi mubtada secara langsung. Ini karena yang dituju dari lafal ja'a adalah lafalnya, bukan maknanya. Kan tidak diartikan ja'a utawi datang, kan enggak gitu. Tapi ja'a utawi lafal ja'a. Yang dituju adalah lafalnya. Maka di sini lafal ja'a fi mahalli Di mahali rofin. raf'in karena menjadi mubtada.
Nah, kalau kita tarik lagi, misalnya tadi ya, lu katanya fi'il madi tidak memiliki mahal kalau nggak didahului adat jazimah. Ya, kembali lagi karena ini yang dituju adalah lafaz, Lafalnya. bukan maknanya. Karena tidak diartikan ja'a utawi datang, tapi ja'a utawi lafaz ja'a. Oh, Fi'il. untuk ya biasanya takrif-takrif kayak gitu ya. Ya, betul sekali, Ustaz. Untuk mengetahuinya Ustazah itu nanti gimana? Itu misalnya ya dalam eh, Di nazom. struktur kalimat gitu ya. Nazom misalnya ada di ya wa min hudu fathin wa hudu kasrin wa hudu ka aina misalnya saya beri contoh ka aina amsi haitsu wasakinukam ka aina kalau kita mau i'rabin bagaimana al kafu dia sebagai apa. Eh, maj- Adapun contohnya khobar. Nah, ka aina ka aina amsi haitsu kafnya itu kaf apa Aina, seperti Aina. ya kan begitu. Wa min hudu fathin wa hudu kasrin wa dom ka aina amsi haitsu wasakinukam. Kak Aina, berarti kafnya ini kaf apa? Nasbin bukan saja. Oh, sudah. Huruf kaf di sini sebagai Bukan kaf nasab. Huruf Majrur apa jar? huruf jar. Al kafu harfu jarin. Kemudian Aina, Majrurun. Aina, apakah langsung majrurun begitu? Eh, ini tadi apa tadi majrurun tuh? bil kafi. Ismul istifham. Nah, Mabniun alal fathi fi mahalli jarin ismun majrurun. nah, dalam hal ini karena Aina ini tidak dimaksudkan sebagai Oh, katanya di mana, tapi yang dituju adalah lafalnya. Maka Aina, eh, Khobar. kok khobar? Apa itu? Menjadi Aina, misalnya mubtada gitu. walaf aina fi mahalli langsung saja fi mahalli jarin Ya mah dijarin. kaf. Ini kalau ditarik nanti aina mana sih? Aina itu di mahal jer dengan kaf. Bisa difahami yang ini? Enggak Ustaz. Hmm. Jadi gini, lafal Enggak. aina, ka aina itu kan yang dimaksud kita mencontohkan seperti lafal aina. Seperti oh, maka di situ kita tidak mengatakan bahwa Kak Aina seperti di Aina kan nggak gitu. Tapi yang dimaksud adalah seperti lafaz Aina. Nah, kita memahami konteks bahwa ini yang disebutkan Aina ini merupakan mencontohkan lafalnya saja. Maka ini termasuk i'rabnya hikayah. Lafal Aina fi mahalli jarin. Lafalnya ya. Hmm. Kalau kita kita bandingkan dengan contoh yang ainanya dibuat untuk maknanya ya. Aina Zaidun. Oh, iya, paham, paham. Misalnya seperti ini Ustaz. Saya pernah lihat itu di Nadam apa itu? Akidatul Awam tuh. Sama itu akidatal atau tetap dibaca akidatul awami. Nah, itu bisa akidatal awami kalau mengikuti i'rab yang seharusnya kan sebenarnya nama pun bisa mu'rab ya. Tapi ada juga yang misalnya dia oh ini kita membandingkan saja akidatul awam karena ini sudah menjadi judul begitu. Itu bisa Mami. Tinggal nanti ya itu kalau dalam nahwu itu boleh apa saja, yang penting alasannya tepat begitu. Saya contohkan yang ini ya, Aina Zaidun. Aina di sini menjadi kalimat apa? Aina tadi? Khobar. isim istifham kalau aina. Oh, ismul istifham fi mahalli rafin Rofin. khobar khobar muqaddam ya Ustazah. Nah, jadi Aina adalah
Ismu istifham. Mabni atau mu'rab? Mabni ala Mabni. fathi Al-Fathi. Berarti fi dari mahalli mana? raf'in Fi mahali raf'in. muqaddam. Benar. Ini kalau kita menjelaskan aina ini mengandung dzaraf di mana ya? Saya kok jadi aina. Kalau Fi mengandung dzaraf Ustazah, fi ai fi ai nama. Fi ai nama. Ain. Hmm, maksudnya untuk jawabnya Ustazah mengandung dzaraf atau ketika eh, pertanyaannya itu yang mengandung dzaraf? aina kan artinya kan di mana? Itu kan mengandung makna tempat. Mm-mm. Misalnya seperti ida itu isim syarat ida dzaraf. Hmm. Hmm. Berarti ismul istifhami wa dzarfin Ustazah. Ismul istifhami wa dzarfin. Atau ini Mungkin kalau nasab ya. sepertinya ini ditarkib dzaraf terlebih dahulu. Nanti dzaraf dan bukan ya, dzaraf itu biasanya dzaraf itu bisa jadi biasanya jadi khabar muqaddam. Nah, dzaraf itu Kelek- jadi ngeblank saya. Misalnya indah fil hati rajulun. Hmm, ini makanin mabniun alal fathi. Kemudian mabniun fathi di mahalli. Oke, sudah terjadi. Fi mahalli karena dia jadi dzaraf fi mahalli nasbin. Nah, sebentar, saya coba uraikan lebih dahulu ya. Nanti bisa ditanggapi. Karena dia dzaraf, dzaraf itu punya yang namanya ta'alluq. Ini agak agak panjang, tapi nanti silakan kalau ingin ditanyakan lebih dalam. Ta'alluqun bi mahdzufin. Khabarun muqaddamun. Ini yang detail dan ya, yang detail seperti ini. Jadi ketika ada dzaraf atau jar majrur itu kan harus memiliki yang namanya ta'alluq. Ini nanti sebenarnya pembahasannya akan ada. Saya ingin menjelaskan lebih detail. Tapi sekilas ini, kalau ada dzaraf atau jar majrur itu menjadi misalnya khobar, hal dan lain sebagainya, itu kan begini, Aina Zaidun itu sama seperti di mana Zaid itu di mana Zaid berada, ya kan? Nah, Ustazah. Nah, kata-kata berada itu kita anggap sebagai fiil. Karena begini.
Di mana itu kan pasti ada kaitannya dengan pekerjaan apa. Misalnya, di mana kamu tinggal, di mana kamu belajar, di mana kamu apa namanya makan dan lain sebagainya. Kalau Aina Zaidun, di mana Zaid? Itu apa sih yang ditanyakan pekerjaannya? Berada, Tem- mana Zaid berada? Ini berada itu disimpan dengan kata kainun atau mustaqirun. Ini Berarti bisa juga seperti tadi ya. ya. Tetap aja apa ismu istifham. Oh, boleh. Mungkin ismu istifham ala dzurfiyah mungkin makan ala dzurfiyah makan ya. Alat dzarfiyah makannya begitu. Barangkali. Isim istifham atau lid dzarfiyah makannya. Atau ini ismu istifham lid dzarfiyah makannya begini. Langsung fi mahali ini berarti langsung ke rofa. Mabniun alal fathi. Iya, Hmm. enggak, kalau ini rob ini berarti saja. Coba kita ini ya kita bahas fi mahal al mabniun alal fathi. Di mahalli nasb. Di mana Nasbil? Terus kabarnya di Oh, mana? rofin kan dia menjadi khobar, khobar kan rofa. Rafin atau Nasbin Ustaz? Khobarul khobar. Mubtada ya tadi. Mubtada. Eh, khobar muqaddam. Khobar, khobar muqaddam. Coba dari dua ini silakan ditanggapi. Yang pertama ini Mud, adalah Ada memang yang itu klasik. akan ada takdirnya itu kainun itu. Iya, iya. itu Kainun itu apa saja? gimana? Kainun itu apa dia fa'il dari ini menjadi fa'il atau apa itu? Kainun, lafadznya itu. Takdiruhu kainun itu dikira-kirakan apanya itu kain? Kan sebenarnya itu tadi yang saya katakan ada ta'aluknya itu. Dzaraf dan jar majrur itu harus ada kaitannya dengan suatu pekerjaan atau fiil. Misalnya tadi, di mana kamu tinggal? Berarti aina taskunu misalnya kan. Aina taskunu. Kan ada yang kaitannya di mana itu dengan taskununya. Kalau di mana Zaid itu sama seperti di mana Zaid berada. Keberadaan. Ada. Aina eh, atau misalnya ini menggunakan fiil juga bisa. Aina istaqarra Zaidun. Di mana Zaid berada? Nah, yang menjadi aina. Yang menjadi khobar itu sebenarnya lafal yang ini, kainun atau istaqorronya. Aina di mana, istaqorro itu berada Zaid utawi Zaid. Ini yang klasik ya, saya disclaimer terlebih dahulu. Kalau yang Kalau kedua ini, mungkin i'rabnya lebih modern langsung ke apa ya? Ke kedudukannya. kalau Mungkin yang saya pelajarin ada di aplikasi Mujbal Al-I'rab itu hmm, sama yang pertama itu. Jadi kalau menanyakan sesuatu itu nanti disandarkan dengan kalimat apa gitu. Itu seperti itu. oh, itu aplikasi sudah. Aplikasi. Hmm. Spill apresiasinya. Ini yang minta di spill teman-teman yang lain. Oh, ya nanti saya kirim ke grup. Baik. Jadi meskipun pakai aplikasi ini ya, apa namanya, pakainya yang i'rab klasik ini ya. Iya, ada beberapa kata yang saya pernah tanyakan sama Ustazah itu, yang nazalun itu dia menjadi isim fi'il amr, ininya ada penjelasan bahwa dia dengan injil gitu. Itu seperti itu. Ada ini ada penjelasan. Terus ada kata apa nanti disamakan di i'rabnya itu dengan kata yang berbeda tapi mempunyai makna sama gitu. Baik. Nah, kembali ke tadi ya, Kak Aina dengan Aina di sini, yang Aina Zaitun kan beda. Kalau Kak Aina yang dimaksudkan adalah lafalnya Aina. Kak Aina seperti lafal Aina.
Kalau Aina Zaidun di sini, meskipun sama-sama mabniun al fathi, tapi dia di mahalli nasbin karena di sini dia langsung dijelaskan zorof makan. Karena benar-benar diartikan di mana Zaid, begitu. Ini tadi kembali ke i'rab hikayah tadi ya. Bisa dipahami yang ini? Insya Allah, Ustazah. Minta tolong di copy paste di grupnya, Ustazah. Ini biasanya banyak sekali di Nazam Alfiyah itu ada banyak contoh yang menggunakan i'rab hikayah. Kemudian yang terakhir tadi ada Bedanya kalau misalnya dibuat seperti ini, aina dan fi aina, bedanya apa? itu sebenarnya tidak dipakai di orang Arab Ustaz di Aina Nah, itu. oh, enggak Itu dipakai. orang Indonesia saja yang pakainya. Aina itu mana? Di mana? Min Aina dari mana? Itu apa namanya? Eh, trans apa ya? Transliterasi. Bukan transliterasi. Itu ada pengaruh pengaruh dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Lupa saya namanya. Jadinya amiyah ya, Ustazah. Ya bukan amiyah juga. Itu nanti ya pokoknya Amiyah ala dari Indonesia, Ustazah. bahasa Arab tapi rasa Indonesia. Ya, amiyah ala Indonesia. Yang terakhir tadi ada, ini juga sebenarnya ya, kalau mau mengatakan yang mana, itu sebenarnya nggak pakai aina, tapi ayu. Yang mana itu ayu. Itu juga terpengaruh, soalnya di bahasa Indonesia itu tanya, pakai kata tanya yang mana. Orang Indonesia pahamnya, pokoknya kata mana itu ya aina. Padahal aina itu menunjukkan tempat kan. Kalau yang mana itu kan memilih antara beberapa pilihan. Kalau misalnya Ayul hizbaini ahsa lima labis amada. Yang mana di antara dua golongan ini kan itu pakainya ayun yang mana itu bukan ainal hizbaini kan bukan gitu ya. Itu apa namanya? Kalau Eh, dari mana masih min aina gitu. memang betul min aina. Kita lanjut ke isim yang dipengaruhi oleh amil zaid. Contohnya adalah alaihissallahu Ya, bi'ahkam. kamil hakimin. Kira-kira mana ini yang apa namanya akan menjadi titik titik pembahasan. Alaihissalam biahkam hakimin. Alaisa Laisa. Laisa ini termasuk akhwatnya siapa? bi Eh? Vi? biah bi Karena, Ustazah. Ya, Alaisa. Laisa termasuk akhwatnya kan. Alaisa Hamzah ini Hamzatul istifham. Laisa itu akhwatnya karena sehingga dia beramal Alaisa bil ismi. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. isimnya yang mana? Isimnya Allahu. Allah, Isimnya lafzul jalalah. Khobarnya mana? biah kamil hakimin. Ya, Ya, biar khobarnya Laisa tadi apa harusnya i'rabnya? mansub. Masuk Mansub. Tapi di sini kok biah kami ini karena Ada huruf jar. iya dimasuki huruf jar dan ini namanya kan huruf jar zaidah. Huruf jar zaidah dia punya makna tapi tidak punya ta'alluq. Tidak punya makna dan tidak punya ta'alluq. Ini hanya bersifat mentaukiti atau menguatkan maknanya. Bukankah Allah itu memang zat apa namanya zat yang paling bijaksana di antara orang-orang yang bijaksana. Ini majrur secara lafaz, tapi kedudukannya adalah mansub secara jumlah. nah, mansubun mahal. Majrurun lafzan mansubun mahal. Nah, ini contoh isim yang dipengaruhi oleh amil zaidah, amil tambahan. Itu baik Untuk itu i'rabnya batak. ya Apa silakan dal? Ustaz. First, Apa? ladies first. Oh,
Itu untuk i'rabnya saja nggak di satu-satu kayak biah kami bihar fujar terus kami majrurun bil ba'i terus nanti menjadi posisinya apa gitu nggak seperti itu. Ya, betul. Ini kan penjelasan singkatnya majrurun dan masukun mahallah. Tapi kalau di Eropa memang ahkami majrurun bil ba. Kemudian yang untuk menyambungkan ke itunya majrurun biharfin zaidin. Oh, Itu agak ribet itu. Nanti saya cari terlebih dahulu ya. Pokoknya biharokatin tajlibuhu harful harf Wahuwa mudhafun. zaid. Nah, Iya, teman ini menjadi mudah. di ahkami atau atau kalau kalau nggak salah seperti ini ahkam di ahkami baru laisa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun wa nggak bisa Ustazah kalau mahal Nggak ya kan bukan. Iya, menjadi khobarnya itu jumlah dari biah kamil hakimin ya semuanya. tapi ini kan bukan jumlah, ini kan jar majrur. Nanti saya Mm-mm. coba apa? Coba validasi terlebih dahulu i'rabnya. Ya. Nah, kapan kita menggunakan ba itu? Ini Kalau membuat kalimat misalnya. jarul barkhobar apa ya? Dan itu sebetulnya bisa alaihissallahu ahkamal hakimin. Nah, kalau penggunaannya sebenarnya ya tergantung apa? Terserah mutakalimnya. Mbak ini berfungsi untuk taukid tadi kan. Sebenarnya zaidah tidak la makna wala ta'alluqa, nggak punya makna. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada huruf yang nggak ada gunanya kan. Nah, Iya, kalau, iya. kalau ada huruf zaid yang tambahan, nggak ada maknanya, nggak ada ta'alluqnya, seakan-akan kan mulghah, nggak ada gunanya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang tidak berguna. Maka di Ahkamul Hakimin ini sebenarnya baknya berfungsi sebagai taukid. Jadi kalau Ustadz misalnya mau mengatakan alas tuh, misalnya, misalnya bukankah saya ini apa suamimu misalnya ya alas tuh zaujaki misalnya kan bisa gitu atau kalau mau dikuatkan lagi alas tuh bizaujiki begitu itu terserah mutakalimnya. Alastu bisawjiki. Ini jawabannya harus harus hati-hati kalau bala berarti mengiyakan kalau naam berarti bukan kan. iya kan Nah, harus hati-hati jangan refleks bilang bilang bala nanti. mentang-mentang Alaisa Ustazah bala terus ya Ustazah. Ya. Adakah soal akhir? Eh, waktunya masih panjang kau Ustazah? Sebenarnya sudah masih Saya ada izin, yang sampai saya izin maghrib. Ustazah. Nah, betul Izin ke Ustaz. eh, syukron. Ya, kalau di akhiran ini anak ada tadi kirim pertanyaan di grup Oh, Ustazah. itu. Ma'ruf Nah, itu di fi'il sebelumnya. Kharaj tapi tadi. tapi fiil sebelumnya itu eh fiil madi yang huwa Ustazah. Ya, jadi begini. Bisa jadi itu antara isim dan isim, fi'il dan fi'il, atau jumlah dan jumlah. Kalau bentuknya berbeda, berarti yang diatafkan adalah jumlahnya. Ini kan sama-sama jumlah fi'liyah. Jadi sah-sah saja kita jumlah zahabu diataskan pada jumlah kharaja atul labu. Oh, oh itu eh, karena gini, kalau jumlah fi'liyah eh, kan selalu fiilnya selalu mufrad Ustazah. Kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya berupa isim dohir, mufrad. Tapi kalau Oh, fa'ilnya domir, ya berarti tidak mufrad kan? oh begitu. Jadi jumlah fi'liyah itu bisa satu kata itu aja sudah disebut jumlah fi'liyah ya Ustazah. Iya, betul. Zahaba Berarti saja bisa jadi jumlah kan? Dia nah pergi. dia telah pergi. Oh, nah. Berarti pada jumlah fi'liyah artinya tidak hanya terpakai untuk domir, untuk domir, untuk huwa dan
untuk huwa dan hiya saja ya Ustazah. Artinya semuanya yang tasrifan itu bisa menjadi jumlah fi'liyah kalau dia fa'ilnya tadi berupa domir yang tersimpan itu Ustazah. Tersimpan atau yang memang ada, ini kan zahabu wawunya domir. Nah itu Oh, satu kata ini sebenarnya mengandung dua kalimah kan, zahaba dan wawu jamak. Atau khoroja saja itu menyimpan domir mustatir, itu juga sudah menjadi sebuah jumlah. oh, berarti kalau misalkan penjelasan begini Ustazah, zahabu itu dia dikatakan jumlah fi'liyah karena waw itu domirnya. Pada dasarnya kan dia zahaba memang karena kenapa dia baknya itu jadi domah karena dia menyesuaikan dengan huruf waw setelahnya begitu Ustazah. Ya betul, seperti yang kita pelajari kemarin, fi'il madhi kan mabni dhammah ketika bertemu dengan wawu jamak. Cuma, Oh iya iya iya. Berarti pada aslinya memang dari zahaba itu secara keseluruhan ya Ustazah. Iya. Hmm. Oh, nah, paham Ustazah insyaallah. Jazakillahu khairan. Sedikit Ustazah, saya mau tanya sedikit. Nah, Eh, karena ini saya agak lambat memahami, kemudian saya mohon supaya penjelasannya agak agak apa ini agak jelas. Contohnya aina. Ini aina isim istifham. Ini istifham maksudnya apa itu? isim istifham adalah dia kalimah isim yang mengandung makna istifham atau Maksudnya kedudukannya. oh kedudukannya. Ya. Kedudukannya di sini kalau fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun. Ini Ustaz. Ini kedudukannya. Karena ada juga begini Ustaz. Misalnya tadi aina isim istifham mubniun alal fathi fi mahalli rabbin habrun muqaddam. Ini saya garis bawahi pertama isim istifham itu maksudnya jenisnya. Ya, Jenis. Kemudian mubniun mabniun dia sifatnya mabni. sifatnya. Kemudian fi mahalli. Fi mahalli ini dia dalam kalimat menduduki posisinya isim yang Oh dibaca. ya, Pak. posisi atau tempat. Ya, kemudian Kemudian eh, kemudian ini fi mahalli rabbin habrun muqaddam. nah khobar muqaddam itu kedudukannya atau tarkibnya di dalam kalimat. Oh, tarkib. Iya, itu biasa agak pusing yang mah. Sebenarnya ini Ustaz, jadi saya punya pengetahuan ini agak dibawa dari ini teman-teman, sehingga saya agak susah tuh tinggal mendengar saja dulu, kemudian saya catat-catat, nanti berikutnya saya akan tanyakan lagi. Ya, Terima kasih Ustazah. apa Ustaz? Saja, Nah, saya mau bertanya tadi yang di catatan yang paling pertama yang ada Ustazah itu mungkin bisa ini. Di situ ada untuk fiil mudhari'nya itu dengan apa ya tadi itu. Nah, di sini maaf. Ada wal fi'il mudhari' muttasil binunin niswah wa nun taukid. Apa di situ itu untuk contohnya tadi kan baru fi'il madhi. Nah, ya, itu tuh eh, yang seperti apa saja? kita kasih contoh. Coba beri saya satu contoh fi'il madhi, fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun niswah. Nah, niswa itu yang ya tadhaban nah begitu saja Bu. Yang itu atau yang mana? Yang Atau yang yang tadhabanna berarti nunnya nun taukid. mm-mm. Kalau non niswa Tadhaban ya, misalnya Oh, rajina. itu fi'il madhi, fi'il mudhari Ustaz. Oh, fi'il mudhari. Tadhhabina. Itu untuk mutakal apa mukhatabi, mukhatabah itu kalau tadzabina. Oh, Tadzab. tadhhabna. Nah, lan tadzab. tadhabina. Nah, lan tadzhabna lam di sini adalah Apa harfu nasbin? harfu nasbin. Tadzhabna fi'lun Fi'lun mudhari. mudhari'un mu'rab au mabni. Nah, Tadi menjadi mabni saja ini. ya mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin fi mahalli apa berarti di sini? Lihat di sini ada lan, berarti fi mahalli. Nasbin. Nasbin. Nah,
fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisolihi binunin niswah tadi saya binunin niswah fi mahali nasbin ya ditambah bilan kemudian an-nunu domir baris mut pasif Tasil. mabni ala Fathi. fi mahali Tema nasbin lagi sih. bukan nasab Oh, domir Apa? itu Rofin. nah Rofin. sebagai fa'il. nah itu. Ini sudah Kan tadi untuk nun taukid juga sama ya Ustazah. Berarti mengganti nun niswahnya menjadi nun taukid gitu aja ya. Secara i'rabnya. nah misalnya lan tadhhabanna berarti mabniun 'alal fathi ittisalihi binunit taukidi fi mahallin bilan. Syukran Ustazah. Nah, ini nanti saya rapikan dulu ya PPT-nya. Iya. Termasuk tadi yang contoh-contoh, kan ini udah lembaran kelima ya di contoh itu saja. Buat yang keduanya itu kebetulan saya juga belum screenshot. Oh, Kalau yang yang ini. lain. Ya, nah Nah, ini kan jadi satu sama yang kemarin. I'rab takdiri sama mahal nanti saya kirim yang sudah rapi saja. oke. Makasih banyak. Nah, tamam, haya nakhtatim darsana fi hadzal sabah bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bihamdika. Syukran jazilan wa astaghfirukum min akhta wa nisyan. Nakhtatim eh ya Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.